Hello guys, kembali lagi kita membahas fakta mitos tentang pedang Viking. Sebelum manusia menghitung tahun, sebelum raja memakai mahkota, para dewa mendengarkan besi. Karena besi lahir dari api, dan api adalah saudara petir. Di zaman ketika Yggdrasil masih muda dan akar-akarnya belum penuh tulang manusia, para dwarf di Svartalfheim menempa sebuah pedang, bukan atas perintah raja, melainkan atas takdir. Pedang itu tidak diberi nama oleh tangan, namanya dibisikkan oleh Nornir, Skjoldbrand, api perisai, pedang yang tidak memilih perang tetapi memilih jiwa. Di bawah dunia di lorong batu yang bernapas, 3 dwarf bekerja tanpa tidur. Api mereka bukan api biasa. Api itu diberi makan rune perlindungan, bukan amarah. Ketika pedang selesai ditempa, satu dwarf berkata, pedang ini tidak akan pernah haus darah. Tapi ia akan menuntut pengorbanan, dan ia akan mengingat semua tangan yang menggenggamnya. Ketika Skjoldbrand dicelupkan ke air terakhir, air itu mendesis dan berubah menjadi kabut. Kabut yang kelak akan membangunkan orang mati. Di Midgard, di ujung dunia utara, seorang pejuang bernama Bjorn Frostborn berdoa bukan kepada Odin, melainkan kepada tanah. Ia tidak meminta kemenangan, ia meminta agar desanya bertahan. Malam itu, saat Bjorn tersesat di badai salju, sebuah cahaya muncul di bawah aurora, sebuah pedang tertancap di batu es. Ia tidak menariknya. Pedang itu memanggilnya. Saat Bjorn menyentuh Skjoldbrand, Odin membuka satu mata. Pedang itu bukan independen beragagaknya, namun ia akan berjalan bersamamu. Bjorn membawa pulang pedang itu. Dan sejak hari itu, desanya tidak pernah jatuh, meski Bjorn sendiri perlahan kehilangan senyum. Anak Bjorn bernama Eirik lahir di malam ketika Thor menghantam gunung dengan petir. Gudrun sang Velva berbisik, anak ini tidak akan mati muda, tapi ia juga tidak akan hidup ringan. Eirik tumbuh bersama Skjoldbrand, pedang itu selalu ada, selalu diam. Hingga suatu hari Bjorn mati dalam pertempuran. Dan saat darah ayahnya menyentuh bilah pedang, run-run tua menyala. Para dewa kembali memperhatikan. Malam setelah pemakaman, Eirik bermimpi. Ia berdiri di bawah pohon raksasa. 3 wanita menenun benang takdir. Yang pertama berkata, anak ini adalah perisai. Yang kedua berkata, tapi perisai juga pecah. Yang ketiga memotong benang. Pedang akan menentukan sisanya. Eirik terbangun dengan Skjoldbrand di tangannya. Ia belum mengerti bahwa pedang itu bukan senjata, melainkan sumpah. Di Pulau Skeldholm, manusia pernah melanggar sumpah pada tanah. Mereka membunuh tanpa kehormatan, mengubur emas bersama mayat, dan memanggil kekuatan yang tidak mereka pahami. Hel mendengar, ia tidak marah, ia mengabulkan. Orang mati bangkit, Draugr berjalan, laut menjadi kuburan. Para Jarl memohon bantuan, dan Skjoldbrand kembali merasa berat. Dalam pelayarannya, Eirik menghadapi angin Aegir yang menenggelamkan sumpah palsu, ular laut Ran yang mencuri jiwa pengecut, kabut Niflheim yang memperlihatkan ketakutan terdalam. Pulau tulang tempat para Draugr bernyanyi. Batu run patah bertuliskan nama Bjorn, bayangan ayahnya yang tidak berbicara. Darahnya sendiri yang menetes ke laut. Suara Hel dari bawah gelombang keheningan, tanda terakhir sebelum takdir. Setiap langkah membuat Skjoldbrand semakin hidup. Di jantung Skeldholm, Eirik turun ke ruang di bawah tanah. Di sana duduk Hel, setengah hidup, setengah mati. Pedang itu pernah berutang padaku. Ayahmu membayar dengan sebagian jiwanya. Aku akan membayar sisanya. Hel setuju. Pedang tidak meminta kematian. Ia meminta penjagaan. Draugr bangkit di sekeliling. Skjoldbrand bersinar bukan seperti sesuatu ingat. Eirik tidak menjadi raja. Ia tidak mencari kemuliaan. Ia menjadi penjaga batas. Di mana orang mati gelisah datang. Di mana sumpah dilanggar, pedang terasa berat. Rambutnya mutih, suaranya tenang. Skjoldbrand tidak pernah meninggalkannya. Para skald berkata, ketika Ragnarok tiba, ketika Fenrir bebas dan matahari ditelan, Skjoldbrand akan jatuh ke tanah. Bukan untuk membunuh dewa, melainkan untuk menjaga dunia 1 detik lebih lama. Dan selama masih ada yang berani memegang pedang itu, bukan demi perang, tetapi demi perlindungan, Midgard belum jatuh. Tahun-tahun berlalu dan dunia mulai berubah tanpa suara. Musim dingin menjadi terlalu panjang. Musim panas terlalu singkat. Aurora menari bukan hijau, melainkan merah seperti luka terbuka. Para skald berhenti bernyanyi tentang kemenangan. Mereka mulai bernyanyi tentang akhir, dan Skjoldbrand tidak lagi hangat. Ia menjadi dingin seperti batu nisan. Eirik tua, punggungnya membungkuk, namun langkahnya tetap tegap. Berhenti suatu malam dan berkata pelan. Waktuku hampir habis. Pedang itu tidak menjawab, namun tanah di sekitarnya bergetar. Di desa paling utara, Eirik bertemu seorang anak laki-laki. Anak itu tidak menangis saat diserang Draugr.
Ia berdiri di depan adiknya, mengangkat tongkat kayu seperti perisai. Skjoldbrand berdenyut. Kau tahu apa arti melindungi? Aku tahu apa teks kehilangan. Nama anak itu tidak dicatat oleh Skald, karena datang setelah pilih. Odin datang pertama, bukan sebagai raja para dewa, melainkan sebagai pengembara mantel abu-abu. Kau menunda Ragnarok lebih lama dari yang kami perkirakan. Aku tidak menunda. Aku menjaga. Thor datang sebagai badai jauh di laut, Freyja sebagai mimpi buruk para ibu. Bahkan Loki mengintip dari bayangan, tersenyum tanpa tawa. Namun tak satu pun dari mereka menyentuh Skjoldbrand, karena pedang itu bukan milik dewa. This is gracious to me for I both. Tidak ada penjagaan abadi. Bahkan pengorbanan pun aus. Eric mengangguk. Tidak meminta abadi, Skjoldbrand terasa berat, lebih berat dari sebelumnya. Pedang itu kini menuntut akhir, bukan penjagaan. Di bawah langit yang retak, Eric memanggil anak tanpa nama itu. Ia menancapkan Skjoldbrand ke tanah es. Pedang ini mengingat darahku. Sekarang, ia harus mengingat pilihanmu. Anak itu menggenggam gagang pedang. Untuk sesaat ia melihat Bjorn yang gugur, Eric yang berdarah, Drow yang tidur, dunia yang nyaris runtuh. Jika aku mengambilnya, apa yang akan kuhilangkan? Eric tersenyum, senyum terakhirnya. Kesempatan untuk hidup ringan. Saat Skjoldbrand berpindah tangan, Eric runtuh ke salju. Tidak ada cahaya, tidak ada nyanyian, hanya angin. Hel datang berlutut untuk pertama kalinya. Penjaga selesai. Doborsaiden dan meritor. Nerayan jejerait si tetap terkiris dilsna. Skjoldbrand kini diam, tidak bersinar, tidak berat. Ia menunggu, karena Ragnarok belum tiba, dan dunia masih butuh satu penjaga lagi. Para Skald berkata, selama masih ada satu tangan yang memegang pedang bukan demi kejayaan, melainkan demi orang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.